Saya dan Pak Adi lagi ada go live sih, satu di ICA, satu lagi di GWM ya, di Bogor. Tapi tetap semangat ya, Soltius selalu berjaya. Kan ya, kayaknya perlu bikin Mars Soltius nih selain Mars Metadata ya Pak Adi, biar nggak sepi di awal. Betul. Ya betul. Dibikin Pagi hari ini lombanya aja. lomba ya, inovasi. Ya, jadi pagi ini kita ada sharing ya dari karyawan ya tentang salah satu pilar solusi salah satu low code platform yang leading di market ya. Mendix kan sudah diakuisisi oleh Siemens. Jadi sekarang namanya Siemens Mendix. Ya, dan portfolio Mendix untuk low code platform, tapi ada juga portfolio-portfolio lainnya yang nanti juga ya. Nah, melihat sudah kita kerjakan properti yang solusi ya itu yang menjadi dan juga pembeda solusi Indonesia dengan partner-partner lain ataupun partner ya itu ya saya serahkan kepada Hengki. Oke, saya mulai, saya izin share screen dulu. Oke, selamat pagi rekan-rekan Soltius semua. Jadi hari ini saya akan sharing gitu ya tentang Mendix seperti tadi disebut sama Pak Benat ya, salah satu solusi yang ada di Soltius gitu ya. Apa sih Mendix ini gitu ya, dan gimana sih Mendix bisa membantu kita di Soltius gitu. Jadi Mendix ini sendiri adalah satu low code platform gitu ya. Low code platform ini apa gitu ya? Low code platform ini adalah satu platform yang membantu kita untuk develop aplikasi. Jadi mungkin biasanya kita familiar, mungkin rekan-rekan juga pada tahu gitu ya. Kalau kita bikin aplikasi, bikin program, pakai apa sih biasanya? Mungkin familiar dengan istilah Java, .NET, PHP dan lain-lainnya itu ya. Itu sorry sebentar. Itu masuknya ke istilah zaman sekarang itu disebut sebagai high code. Kenapa high code? Karena codingnya ini sangat banyak, atau code only malah sebutannya di sini. Kemudian berkembang menjadi gimana sih caranya kita bisa develop aplikasi lebih cepat. Mungkin sudah berkembang ke arah namanya rapid application development. Jadi ada konsep YCWIC, what you see is what you get gitu ya. Dengan konsep UI-nya drag and drop. Tapi logiknya tetap bentuknya masih text. Nah, sekarang dengan low code ini dikembangin lagi, UI-nya tetap drag and drop, tapi logiknya bentuknya itu flowchart. Jadi lebih mudah. Dan ada juga no code. No code ini mirip dengan low code, tapi tidak punya kemampuan extensibility. Jadi kalau low code mentok di platformnya, kita masih bisa custom. Kalau no code benar-benar tergantung pada platformnya seperti itu. Jadi itulah low code gitu ya. Nah, Mendix sendiri ini low code yang sudah berdiri dari 2005 gitu ya. Ini dari Belanda. Kemudian di 2018 ini diakuisisi oleh Siemens. Di 2021 baru kita berpartner dengan Siemens Mendix. Baru ada Mendix itu 2021 di Soltius, kurang lebih seperti itu. Kemudian fitur-fitur yang ada di Mendix ini apa aja gitu ya. Pasti pertama kita punya tempat bikin programnya atau IDE-nya. Itu ada di sini. Kemudian juga sekarang sudah dilengkapi dengan AI. Nanti saya jelasin di belakang AI-nya itu ada apa aja gitu ya. Ada kolaborasi. Jadi di sini kalau kita bikin program gitu ya, ketika kita mau publish ke production, biasa kita mesti minta bantuan dari tim DevOps atau seperti itu. Nah, ini sudah disiapkan juga toolsnya di sini. Dan untuk kolaborasi timnya, di sini juga sudah ada Scrum, modelnya seperti Kanban di sini. Kemudian untuk cloud support-nya, ini semua. Jadi banyak sekali cloud yang disupport oleh
Mendix. Kemudian UI UX sendiri juga ini sudah modern gitu ya. Jadi iOS, Android ini udah disupport secara langsung, nggak perlu tambah-tambahan lagi. Dan background-nya dia adalah menggunakan, ini sedikit teknis ya, React dan juga JavaScript. Kemudian extensibility-nya yang tadi saya bilang ya, karena low code, dia masih punya kemampuan untuk di-extend menggunakan JavaScript untuk di area web dan juga Java untuk di area mobile. Ini masih ada kemampuan atau kemungkinan untuk di-extend ketika mentok di level platformnya. Berbeda dengan no-code ya, kalau no-code sudah mentok di platformnya, udah kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kemudian untuk data, nah ini kita bisa integrasikan gitu ya. Jadi dia ada data hub di Mendix sendiri, kita bisa integrasikan dengan beragam aplikasi. Nanti saya jelasin dulu di belakang integrasi dan support itu apa aja. Dan ada automation. Automation ini bukan seperti robot ya, tapi workflow. Jadi kita bikin workflow-nya bentuknya juga kurang lebih seperti ini, bentuknya flowchart. Kurang lebih seperti itu untuk feature-nya. Kita masuk ke experience-nya. Jadi experience ini apa sih yang bisa dibikin oleh Mendix itu ya. Jadi aplikasi berbasis web di sini, aplikasi untuk aplikasi berbasis web yang bisa diperlakukan sebagai aplikasi mobile di handphone, namanya Progressive Web Application. Web dan mobile jadi satu aplikasi, namanya ini Progressive Web Application. Ada juga yang sifatnya native aplikasi, contohnya kayak Android APK gitu ya. Nah, ini juga ada di sini, juga support untuk online, offline capability, dan ada web. Nah, kalau kita lihat di sini ada web dan juga mobile di sini ya. Desktopnya di mana nih? Jadi kalau melihat platform-platform untuk low code dan no code sekarang itu ya, itu sudah tidak ada aplikasi desktop lagi. Jadi paling minim adalah web, kemudian ditambahkan dengan mobile. Jadi kita bermainnya di web dan juga mobile. Desktop ini sudah mulai ditinggalkan. Oke. Kemudian sebagai platform gitu ya, keamanannya gimana nih? Nah, ini beragam sertifikasi yang dimiliki oleh Mendix ya. Jadi Mendix ini tadi kan lahirnya di Belanda, kemudian berkembang besar itu di Eropa, dan industri yang banyak menggunakan Mendix di Eropa itu adalah FSI, Financial Service Industry. Jadi ini security-nya kebanyakan berhubungan dengan FSI atau Financial Service Industry seperti ini. Nah, ini kan security-nya. Pernah nggak sih selama project itu ya, project kami di customer, ada nggak yang melakukan penetration testing untuk mencari celah security, celah atau di aplikasi Mendix yang kami bikin gitu ya. Ada yang sudah melakukan, dan memang kemarin aplikasi yang kita bikin itu sifatnya namanya eProc ya, vendor portal, dilakukan penetration testing oleh salah satu customer, dan jebol. Bisa kelihatan sampai database-nya kemarin yang sudah dilakukan itu. Tapi apakah itu kelemahan dari platform? Enggak, itu kesalahan dari tim kami yang kurang mengerti. Tapi akhirnya dengan ada penetration testing dilakukan oleh customer, kita makin mengerti bagaimana cara menutup lubang-lubang di level programming-nya, tapi bukan di level platform. Kurang lebih seperti itu. Jadi harusnya sekarang kita sudah lebih mengerti dan kita lebih pede menghadapi penetration testing yang dilakukan oleh customer. Kemudian integrasi yang tadi saya sempat sebut gitu ya. Integrasi yang disupport apa aja, ini banyak gitu ya. Jadi ada message definition, mapping, web service dan lain-lainnya gitu ya. Tapi kalau kita lihat aplikasi zaman sekarang gitu ya, kebanyakan pakainya kalau nggak reservice ya OData, antara dua ini biasanya nih yang digunakan untuk integrasi. Dua-duanya berbasiskan JSON. Jadi kalau kita integrasi dengan aplikasi-aplikasi baru zaman sekarang itu gampang sekali dengan dua ini. Kalau misalnya dengan SAP yang baru kan S4 atau B1 itu juga sudah menggunakan REST atau OData gitu ya. Tapi dengan ECC kebanyakan kan masih XML, masih SOAP. Ini juga disupport, jadi nggak ada masalah.
Mau connect langsung ke database juga bisa gitu ya dengan JDBC, mau connect dengan atau streaming data dengan Kafka dan lainnya itu juga bisa. Jadi ini banyak sekali yang disupport untuk integrasi. Kemudian untuk life cycle-nya, ini lebih ke DevOps gitu ya. Jadi ini sudah disupport semua, jadi kita nggak perlu pusing lagi dengan CI/CD dan lain-lainnya. Ini sudah ada di Mendix Cloud. Jadi untuk deployment-nya sendiri, server yang bisa digunakan tadi di depan seperti kita lihat banyak sekali cloud yang bisa digunakan untuk server gitu ya. Jadi untuk servernya Mendix ini bisa 3 gitu ya. Pertama kita mau pakai Mendix punya cloud, jadi kita pakai servernya yang disediakan oleh Mendix. Kalau iya, ini semua sudah termasuk di dalamnya nih, untuk development life cycle-nya. Tapi kalau misalnya kita mau pakai on-premise, on-premise ini ininya tidak termasuk, jadi kita mesti setup sendiri menggunakan Jenkins dan sejenisnya seperti itu. Dan ada lagi yang terakhir kontainer. Kontainer ini ya ada master node, ada slave node dan lain-lainnya gitu. Itu juga mungkin dilakukan. Tapi untuk yang kontainer saat ini yang mudah dilakukan itu baru di AWS. Belum berhasil kita lakukan di Huawei. Itu kita masuk ke workflow. Nah, ini contoh ketika kita membuat workflow. Jadi ini ada starting point-nya, kemudian ada proses-proses di dalamnya. Ini mau ngapain, ini tinggal drag and drop dari kanan ketika kita membuat workflow. Ini logic workflow-nya ya, bukan form-nya. Form-nya itu berbeda tempat. Jadi ketika kita bikin satu form, ketika kita ngisi form-nya, misalnya form cuti gitu ya, kita ngisi, kita mau cuti kapan, alasannya apa, kemudian kita submit. Ketika di submit cutinya itu, dia akan manggil logic workflow-nya ini. Dia akan cari yang cuti ini levelnya apa, kemudian siapa yang harus approve di level 1. Kalau ada logic yang harus memastikan dia ada approval level 2, nanti setelah approval level 1-nya selesai, akan masuk ke level 2 dan seterusnya. Jadi bentuknya seperti ini, bukan coding lagi. Bentuknya flowchart. Lebih mudah untuk dipahami dan dipelajari. Kemudian kita baru masuk ke area AI. Ini ya tadi yang saya sempat sebut ya, jadi sekarang ini rame-rame tentang AI gitu ya. Mendix sendiri sudah include dengan AI-nya. Ini kalau di slide aslinya mereka sebut sebagai Mendix Evolution di area apa namanya IDE-nya atau studionya. Ditambahkan kemampuan AI-nya di situ seperti ini. Ini untuk generasi pertama, boleh dibilang nggak ada AI lah ya. Ya bikinnya masih drag and drop dari kanan ke kiri, taruh seperti ini. Kemudian baru mulai ke area yang kedua, second generation. Ini mulai muncul rekomendasi. Jadi kalau kita bikin di kirinya apa, ketika kita klik kanan dia akan rekomendasi apa aja yang bisa ditambahkan berhubungan dengan yang sebelah kirinya. Yang ketiga, yang saat ini bisa diketik. Ini masuk ke area generative AI-nya di sini. Jadi kalau kita mau bikin ini logic ya. Kalau di Mendix sebutannya itu microflow. Jadi ketika mau bikin logiknya bisa juga dibanding kita drag and drop dari kanan ke kiri seperti ini, kita ngisi-ngisi sendiri, bisa juga seperti ini nih. Ini lebih dipermudah. Jadi tinggal ketik kita mau bikin apa logiknya, nanti dia jadi tinggal di cross check aja kurang lebih seperti itu. Oke, ini contoh demo aplikasinya. Kalau ketika buat aplikasi, di mana ya? Nah, ini dia. Ini kalau lihat di kanan bawah juga sudah ada chatbot-nya, jadi ada generative AI-nya di situ. Mau bikin apa nih? Kita mau bikin domain model. Ini kita bikin database gitu ya. Kita mau bikin struktur database-nya, semudah ketik dan prompt aja gitu ya. Nanti akan jadi seperti ini. Ini struktur database-nya. Berdasarkan hasil prompting yang tadi kita ketikkan di sebelah kanan sini. Makanya ini karena
promptingnya ini powerful ya. Sekarang juga kalau kita lihat ada juga yang namanya prompt manager saat ini gitu. Mungkin mereka yang expert di area prompting untuk Gen AI seperti ini. Oke, lanjut. Ini untuk AI-nya. Kemudian kenapa nih kita memilih Mendix gitu ya? Jadi kalau kita lihat di sini ada dua survei gitu ya. Pertama Gartner, semua orang pasti tahu lah ya Gartner gitu ya. Ini juga per Agustus 2023, Mendix ini ada di kuadran leader dan visioner. Jadi dia paling tinggi, paling kanan. Ini boleh dibilang top one-nya saat ini gitu. Di bawahnya adalah OutSystem. Jadi Mendix dan OutSystem ini sama-sama dari Eropa. Umurnya kurang lebih mirip 2005 awalnya gitu ya. Sampai sekarang mereka berdua ini bertanding terus-terusan. Mendix bikin apa, ditiru OutSystem, OutSystem bikin apa, ditiru Mendix. Jadi mereka berdua ini pemimpin pasar tertinggi saat ini. Microsoft, ya ini karena Office 365 aja sih. Kalau enggak juga belum tentu dia ada di sini gitu. Nah, tapi kita lihat Mendix-nya yang saat ini nomor 1. Kemudian ada juga di Forrester. Di Q2 2023, dia juga di top di atasnya. Ini alasan kenapa kita juga memilih Mendix ya. Kemudian alasan selanjutnya adalah ini tidak hanya S4 saja gitu, tidak hanya SAP S4 tapi SAP B1 juga gitu ya. Jadi kita mau mencoba mengembangkan yang namanya side by side extensibility sesuai yang di info oleh SAP gitu ya. Jadi kita udah nggak zamannya lagi gitu ya ketika bikin aplikasi itu running di dalam core-nya atau di dalam SAP-nya. Tapi gimana sekarang kita bikin aplikasi itu di luar core, di luar SAP, dan ini saling terkoneksi. Jadi ini yang namanya side by side extensibility. Jadi kita support itu di area sini saat ini. Nah kalau B1 itu dengan service layer, dengan S4 ini kemarin ya dengan REST ya, atau OData ya, kemarin sebutannya seperti itu. Kemudian apa sih yang bisa kita bikin dengan Mendix gitu ya? Jadi banyak sekali kita bisa bikin SaaS application, kita bisa bikin onboarding, kita bisa bikin business to customer mobile apps, self service portal, kita bisa mengotomatisasi bisnis proses seperti approval, incident management, PM dan lain-lainnya gitu ya. Core system juga kita bisa modernize, kita bisa extend ya. Supply chain kita bikin mobile-nya. Warehouse yang sudah ada, misalnya di SAP sudah ada modul IM, WM-nya nggak ada, kita bisa bikinin warehousing-nya. Atau sudah ada WM-nya, kita bikin aplikasi mobile-nya. Dan lainnya. Ini banyak yang kita bisa bikin. Dan di sini, apa yang pernah Soltius bikin menggunakan Mendix gitu ya. Jadi yang pernah kita buat pertama Kiprok, ini yang sudah kita bikin beberapa kali gitu ya. Ini terintegrasi dengan ECC, belum ada yang dengan B1, ini baru dengan ECC untuk Kiproknya. WMS, Warehouse Management System, ini juga ini sudah selesai proyeknya. WMS ini sedang running proyeknya. Ini belum terintegrasi dengan SAP ECC maupun S4, tapi sudah terintegrasi dengan B1. SFA, Salesforce Automation, ini proyek kita yang baru aja go live gitu ya, baru closing, malah ini di Atlas. Ini terintegrasi dengan SAP Grow. Kemudian QM, ini juga Quality Management System. Kalau di SAP sudah punya modul QM-nya, di B1 belum ada, kita kemarin bikin ini, dan sudah running dengan 2 proyek di B1. Seperti itu, dan kalau misalnya ada kemungkinan ya, atau ada opti gitu ya, untuk integrasi dengan SAP S4, kita juga bisa bikin, mungkin di area mobile-nya, karena kan di SAP sudah punya QM-nya sendiri. Kemudian untuk customer portal. Customer portal saat ini yang kita bikin baru untuk Unilever, sifatnya untuk klaim promo dari customer, dan ada asset management. Asset tracking and maintenance, itu di CMMS ini. Ini juga kita lagi running project-nya. Nah, ini semua yang ada gambar mobile-nya, berarti aplikasi ini punya mobile. Untuk yang customer portal sama vendor portal atau e-proc ini sifatnya web, tidak ada aplikasi mobile-nya. Kurang lebih seperti itu. Lanjut ke kemudian ini slide licensing ya. Jadi mekanisme license Mendix itu seperti apa gitu.
License-nya ini pertama dihitung dari jumlah aplikasi yang akan dibangun, satu atau lebih dari satu, single atau multi gitu ya. Kemudian jenis usernya, internal maupun eksternal. Internal ini artinya karyawan dari perusahaan, eksternal ini non karyawan, contohnya vendor ataupun customer seperti itu. Kemudian deployment-nya itu mau menggunakan Mendix Cloud atau private cloud. Ini private cloud ini istilah untuk kontainer ya kalau di Mendix. Server base ini on-prem. Kemudian ini add-on tambahan kalau dibutuhkan seperti HA, DR, dan lain-lainnya. Mereka sebutnya fallback kalau di sini. Nah, ini comparison-nya. Untuk platform saya skip aja. Ini juga untuk size servernya. Size servernya, jadi kalau Mendix Cloud ini, sini. Nah, Mendix Cloud ini Mendix ini sangat terikat kuat dengan AWS. Jadi kalau tadi ada istilah Mendix Cloud, sebenarnya itu di belakangnya adalah AWS. Nah, ketika kita beli server ini tadi, ini server ada ukurannya ya. Ukurannya ini mereka sebutnya T-shirt size atau ukuran baju itu ya, ada XS, S, M, L, dan sampai 4XL. Ini speknya masing-masing. Ini ketika kita beli satu server ini, kita nggak perlu pusing dengan topologinya. Topologi kurang lebih seperti ini, tapi kita nggak perlu pusing. Ini di-maintain semua oleh Mendix, kecuali kita mau bermain di area on-prem, lalu kita akan pusing setup ini semua sendiri. Ini kurang lebih flow-nya seperti ini, flow datanya. Kalau mau ditampilkan seperti ini. Kemudian, karena dia juga menggunakan AWS di belakangnya untuk Mendix Cloud itu ya, ini juga sudah ada Jakarta ya. Jadi kalau kita masuk membawa Mendix ke area FSI, kita nggak perlu khawatir lagi dengan peraturan OJK gitu ya. Karena Mendix sendiri kita bisa deploy di Indonesia atau di Jakarta saat ini. Jadi no issue lagi. Kalau sampai awal tahun itu masih di Singapura. Tapi di pertengahan 2024 kemarin sama Mendix dan Sinex ya, itu sudah launching untuk yang di Jakarta. Seperti itu, lanjut ke, nah ini baru portofolio gitu ya. Jadi portofolio buat B1 memang banyak gitu ya. Jadi kita lebih banyak berhubungan dengan SAP B1. Jadi ini ada SFA yang kita bangun untuk Istana Diesel, Timuraya, Border Gemilang, di Unilever. Nah ini kita bangun untuk vendor portal dan customer portal. Di Prakarsa Tunggal Indonesia kita bangun untuk SFA dan Fleet Management. Main ID ini untuk holding tambang Indonesia itu ya. Itu kita kemarin bikin internal department application bersama dengan NII. Anindya ini yang masih running project-nya, kita bikin surveyor application. Kemudian ada Tritunggal Abadi Jaya Indonesia, ini di Surabaya. Kita bikin aplikasi untuk showroom. Jadi ini Taji ini jual mainan gitu ya. Jadi mainannya itu nggak seperti toko mainan kayak sport apa namanya, House Kingdom dan lain-lain gitu ya. Jadi ini showroom isinya tuh mainan semua. Customer datang lihat mainannya seperti apa di showroomnya itu yang ada di etalasenya. Kalau mau dia langsung order. Ini menggunakan aplikasi Mendix di sininya. Kemudian ada Ika Farmindo sama Rudolf ini untuk quality management system. Ika Farmindo mungkin dikenal dengan alkohol warna hijau ya yang 70%. Nah, ini produknya dia. Intex WMS lagi running dengan SAP B1. Belia, oh ini saya salah masukin ini. Belia WMS juga, tapi bukan dengan SAP B1, dengan NetSuite. Kemudian ada RMKE, ini juga masih running project-nya. Ini kita bikin 3 aplikasi untuk e-prop, fuel management, asset tracking, and maintenance. Ini mining contractor. Kemudian dengan SAP ERP, nah ini belum banyak gitu ya. Jadi ada 2 yang besar, Asahi Mas Chemical dan Putra Perkasa Abadi. Ini kita buat e-prop untuk dua-duanya. Dengan 2 metode, ini dengan file FTP, ini dengan API.
Kemudian Atlas untuk SFA, ini yang kita baru closing tahun ini juga ya, proyeknya. Dan ada LSWD untuk custom report Bea Cukai yang kita sudah bikin. Sebentar lagi akan dimigrasi ke Oracle EBS. Dan ada Cherry. Jadi Cherry ini kita bangun aplikasi budgeting di sini yang akan connect ke S4 juga di sini. Kemudian lanjut, kalau kita mau bikin aplikasi dengan Mendix, nah ini kurang lebih kemudahannya seperti ini. Tapi bukan berarti ditarik langsung jadi seperti itu ya, ini dipercepat aja videonya. Tapi kurang lebih konsepnya adalah drag and drop seperti di video ini. Ini ketika bikin database. Jadi bikin database-nya pun juga tinggal bikin entity-nya, kita mau field-nya apa, tipe datanya apa, relasi antar gitu seperti apa. Dan ini di mapping. Dari UI-nya di mapping ke database-nya. Jadi coding-nya itu sangat-sangat sedikit sekali. Ini tampilan di aplikasi mobile-nya. Jadi dalam satu kali development, kalau kita mau konsepnya PWA gitu ya, kayak tadi, web, dan juga mobile sifatnya web itu ya, atau web responsive itu bisa kelihatan langsung. Tapi kalau aplikasi native, kita butuh adjust di UI-nya. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan tentang Mendix. Kalau masih ada yang belum clear, silakan ditanyakan rekan-rekan semua. Terima kasih. Ada yang mau ditanya? Ya, bagian. Halo Pak Inki. Pak, Ya. oh, silakan. Halo Pak Inki. Ya. Oke. Ini Pak, jadi Mendix ini kan dia sebuah environment ya. Dia gimana ya? Dia environment yang memiliki runtime sama editor ya Pak ya? Bukan environment sih Pak, Framework jadi ya? platform ya? sebenarnya Pak. Jadi kan kalau mungkin Bapak familiar ada istilah IaaS, Infrastructure as a Service, kemudian muncul SaaS, Software as a Service. Ini PaaS, Platform as a Service. Cuma tadi ada juga terkait workflow ya. Itu workflow bisa di custom ya Pak ya? Betul Pak, bisa. Jadi kita bisa Bisa. bikin aplikasi workflow juga di sini, dan hampir seluruh aplikasi yang kita bangun sampai sekarang semuanya memiliki workflow di dalamnya. Tapi mereka punya standar workflow sendiri juga ya di Mendix. Betul, betul. Sudah ada library-nya Pak, tinggal dipakai. Oke. Ya, ini workflow lumayan kompleks sih. Bisa jadi akan butuh ini Pak, apa namanya? Kebutuhan workflow di luar memang. Karena ada beberapa case di SAP itu mereka minta workflow-nya dibangun di non SAP. Wah, Ya, bagus boleh tuh sih. Pak. Mendix bisa support Pak. Iya. Ya, Terkait tadi kan ada terkait integrasi juga ya Pak ya. Ya. Yang saat ini apa namanya? Familiar dengan OData sama si REST ya. Ya. REST pun OData pun dia juga pakai REST ya. Iya. Tadi OData juga disebutkan database ya. ODBC ya, ODBC atau apa kayak itu? JDBC Pak. JDBC. Itu JDBC biasanya Bapak apa database-nya pakai apa, Pak? Nah, ini tergantung sih Pak. Kalau kita ngomong tergantung deployment ya, sorry. Kalau kita deploy-nya di Mendix Cloud, itu sudah menggunakan database bawaan Mendix, itu Postgre. Tapi kalau kita mau pakainya, deploy-nya itu on-premise atau container, itu bebas, pilihannya banyak. Ada Postgre, ada MySQL, ada SQL Server, dan lain-lain, itu banyak pilihannya sih. Misalkan
langsung connect ke database-nya si Mendix ya. Jadi SAP langsung open SQL lah. Itu ada library-nya yang perlu di-install gitu atau langsung pintunya lewat mana, Pak? Oke, bentar saya show lagi. Kalau langsung mau langsung connect ke database-nya Mendix itu Pak ya. Kalau di Mendix Cloud, itu Bapak nggak bisa langsung connect ke database-nya. Kecuali kita pasangin yang namanya Mendix Hub di sini. Jadi ada satu middleware bawaannya Mendix yang bisa menghubungkan database Mendix dengan aplikasi di luar Mendix seperti itu, Pak. Tapi kalau kita deploy-nya on-premise ataupun container, Bapak bisa langsung connect ke database-nya. Nah, kita install sendiri database-nya. Connect-nya itu pun nanti bisa manipulasi data juga ya, Pak ya? Nggak cuman definition language ya? Betul. Oke. Tapi jangan manipulasi, Pak. Nanti rusak, Pak, aplikasinya. Tapi Ya, memungkinkan, Pak. Nanti tergantung user dikasih role-nya apa. User dikasih role-nya User apa? database-nya, Pak. Oh, user database-nya. Oke. Ya. Oke, Pak Hengki. Oke, ada lagi, Pak? Pak Hengki, saya mau bertanya, Pak. Ini kan di sini juga ada tim sales ya, saya. Jadi tadi Pak Hengki sama siapa tadi Pak Yopi, sorry Pak Yopi bicara teknis pasti orang sales nih pusing pastinya, nggak ngerti apa sih, ngomong apa sih lu berdua kan, gitu ya. Nah, saya mau fokus ke ini Pak, terkait solusi yang sudah dibangun oleh teman-teman Mendix di Sotius ya, karena ada ePro, ada apa quality QM nih, quality management ada ya. Iya, ini Pak. Nah, boleh nggak cerita satu-satu nih ePro, WMS, SFA yang udah dibangun oleh tim Sotius. Jadi teman-teman sales ini nih mengerti, nggak hanya bicara, oh kita ada ePro, ada apa, tapi di dalamnya ePro itu fitur-fiturnya apa, bisa seperti apa. Nah itu kan perlu dijelaskan oleh teman-teman sales nih. Jadi teman-teman sales juga punya knowledge nih terkait dengan IT yang sudah dibangun oleh teman-teman Mendix. Itu sih Pak dari saya Pak. Silakan Pak. Saya langsung cerita aja Pak ya, karena slide-nya saya belum jadi kalau per masing-masing. Ya boleh high level aja Pak. ePro itu sejauh mana kemampuannya di situ. Oke. Nah, kita ngomong eProc ya. Kalau eProc apa sih modul-modul ada di dalam gitu ya? Pertama pasti vendor registration. Ini ada dua opsi gitu ya. Apakah vendornya mau register sendiri atau mau didaftarkan oleh internal perusahaan gitu ya. Itu bisa dua untuk vendor registration. Setelah vendor registration masuk ke yang namanya produk katalog. Jadi setiap vendor bisa submit mereka punya produk masing-masing. Jadi modelnya nanti kayak Tokopedia gitu ya, setiap seller itemnya apa aja gitu. Jadi setiap vendor katalognya apa aja. Seperti itu di produk katalog. Kemudian baru masuk ke namanya PA atau purchase request. Jadi setiap orang di perusahaan kalau dikasih akses itu ya bisa masuk ke eProc, bisa request mau beli apa. Nah, purchase request-nya ini akan masuk ke tim procurement. Nanti mereka akan menjalankan workflow gitu ya. Kalau misalnya barangnya ada, masih ada stok ya nggak dibeli gitu loh. Kalau misalnya nggak ada, baru dibeli. Nah, untuk pembeliannya sendiri setelah PA pun mereka juga kita juga punya dua gitu ya. Apakah mau langsung penunjukan langsung dengan PO misalnya, jadi PO atau tender. Jadi kalau di tender pun juga nanti ada beberapa jenis tender. Ada open tender, ada close tender. Ada tender yang kita buka untuk seluruh vendor atau close tender yang kita hanya tunjuk beberapa vendor saja. Seperti itu. Nanti dari situ baru kita bisa tentukan vendornya siapa, vendor akan submit quotation-nya atau RFQ. Kemudian setelah quotation yang disubmit, kita bisa tentukan siapa pemenangnya. Saat ini yang kita miliki itu ada single round tender. Dan dari single round tender ini kita bisa decide pemenangnya menggunakan dua skenario. Apakah mau manual oleh tim procurement tentukan siapa yang menang, atau menggunakan algoritma QCD yang pernah kita bikin.
Jadi QCD itu adalah quality, cost, and delivery. Jadi quality-nya paling bagus, cost-nya paling rendah, delivery paling cepat. Automatic winner, langsung seperti itu. Ketika tender selesai itu dibuatnya seperti itu. Dan saat ini meniru Ariba gitu ya, kita sedang mengembangkan yang namanya multi-round tender. Jadi kalau tadi kan hanya single round gitu ya. Di Ariba itu ada multi-round. Kita mau mencoba membuat multi-round. Jadi bentuknya seperti turnamen gitu ya. Jadi ada 16 besar, 8 besar, 4 besar, semifinal, dan sampai final. Seperti itu. Kita lagi bangun untuk multi-round tender. Nah, setelah tender itu ditentukan pemenangnya, kita otomatis langsung create PO dan langsung kirim ke SAP. Itu skenario kita gitu ya. Tapi ada beberapa juga yang nggak mau jadi PO langsung. Mau jadi draft PO dulu. Kenapa jadi draft PO dulu? Karena setelah menang pun mereka masih mau nego-nego dulu nih. Itu juga memungkinkan, tapi kita custom sedikit di situ. Tapi by default, setelah tender selesai, kita langsung jadi PO. Nah, setelah PO, ya lanjut prosesnya di SAP semua untuk GRPO dan lain-lainnya. Tapi di beberapa customer ada yang minta untuk invoice management juga. Jadi kita pernah bikin untuk invoice management di eProc, di mana vendor itu submit invoice-nya lewat eProc, kemudian melalui jalur workflow, di-approve oleh tim finance-nya perusahaan. Kalau dia oke, baru generate sebagai API invoice di SAP. Seperti itu. Itu untuk eProc. Ada pertanyaan untuk eProc dulu sampai sini? Tadi yang rencana multi round itu kapan di develop ya Pak? Lagi develop sih Pak. Harusnya minggu ini, minggu ini lah, Jumat ya. Minggu depan lah Pak selesai Pak. Oke, ya saya harapkan nih teman-teman sales juga paham ya terkait dengan produk yang kita jual ya. Jadi nggak di awal pertemuan kalian tuh langsung ajak Pak Eki gitu loh, atau ajak tim teknis yang lainnya, tapi kalian bisa bercerita nih setelah acara ini ya, saya harapkan ya seperti itu sih. Jadi kalian bisa mandiri, bisa apa ya, lebih lincah lah kalian untuk menghadapi customer. Ada pertanyaan nggak dari teman-teman sales nih? Dari saya, Pak. Silakan. Siapa nih kamu? Saya Indra, Pak. Pak Hengki, Oh, Indra. ada fitur ini nggak ya, Pak, yang eProc itu untuk submit invoice gitu, Pak? Submit invoice. Tadi by default kita belum tambahin Pak, tapi di beberapa customer sudah ada yang minta gitu, dan kita bangun tapi baru spesifik di customer gitu ya. Jadi di PPA contohnya itu ya, Putra Perkasa Abadi, itu kan proses kirim invoice hard copy lama. Jadi mereka minta kita bikin satu fitur di mana vendor itu input sendiri nih invoice-nya. Jadi detailnya dimasukin ulang sama mereka sambil attach soft copy-nya. Nanti begitu sudah beres gitu ya, approval-nya udah oke semua, nanti baru jadi Miro di SAP langsung. Kemarin juga sempat ada opti di salah satu customer di ABL kalau saya nggak salah, itu di Weaver ya, itu yang salah satu provider eProc juga, mereka juga sudah punya ternyata untuk invoice, dan kita akan lengkapi juga. Saat ini kita sudah punya untuk invoice-nya, tapi masih sederhana, kita akan lengkapi lagi biar bisa mirip dengan SAP punya, dan ketika di-approve nanti langsung jadi Miro di SAP. Jadi fitur standar kita akan lagi kembangin juga ke sana, Pak. Oke, Pak Hengki, makasih. Ya. Pak Hengki mau nanya, Pak Hengki. Ya. Dari kemarin kan katanya udah ada solid nih, udah ada jadi barangnya nih, Pak. Jadi kadang kalau kita ke customer tuh selalu bilang kita udah punya nih, contohnya yang kemarin ke Paragon ya Pak ya. Ya, itu salah satu contohnya. Nah, apakah itu kan yang dulu-dulu kan bilangnya udah ada gitu Pak. Ternyata ketika saya datang ke customer, ternyata belum ada nih barangnya ya. Slide ini juga yang dipakai juga untuk apa? Untuk present. Nah, saat ini gimana tuh Pak Hengki? Apakah sudah ada? Tadi ini pertanyaan Mona juga nih dari chatting gitu ya. Kan di company profile di Solid Intelligent Enterprise tuh jelas tuh ada solid gitu ya, yang di bagian eProc. Nah, itu udah jadi atau belum IP-nya gitu Pak Hengki? Thank you. Ya, ini boleh saya bilang dulu belum ada Pak. Jadi kalau misalnya dulu dibilang ada pun itu akan ngambil dari project, belum ada template-nya. Sekarang kita lagi build template-nya. Nanti kita juga kemarin sudah sempat ngomong sama Pak Luki juga gitu ya. Kita lagi mau coba seragamkan juga. Jadi paling enggak
e-proc yang kita bikin sekarang ini akan mendekati, enggak 100% sama dengan Ariba ya, tapi paling nggak mendekati apa yang ada di Ariba. Ini yang kita lagi develop juga sih, Pak. Tapi template sudah ada, tapi belum termasuk integrasinya. Tapi belum jadi produk, sifatnya template, gitu Pak Alex. Thank you, thank you. Ya. Oke, saya lanjut dulu Mungkin ke... Ya Pak. Tambahan ya, mungkin tadi kan Pak Alex berkomentar lagi. Mungkin nanti teman-teman sales harus bisa sales play-nya gini nih Pak Alex. Misalnya, waktu facing dengan customer, at the first time kan pasti kan teman-teman sales ya. Teman-teman sales waktu facing dengan customer ya bisa gali nih requirement-nya nih apa sih. Misalkan contoh nih menawarkan ada kebutuhan info. Jadi teman-teman sales bisa bertanya nih, fitur-fitur apa sih yang dibutuhkan oleh customer nih. Nah, kalau teman-teman sales dan bukan kalau ya harus teman-teman sales tahu nih proses yang ada di dalam IT kita ini seperti apa. Nah itu kan bisa di mapping tuh. Jadi nanti pada saat terjadi pembicaraan dengan customer, jadi teman-teman sales bisa apa ya? Bisa menjustifikasi, oh Bapak bisa pakai e-proc kami nih Pak, confirm gitu. Jadi kelihatan lebih smart lah teman-teman sales. Jadi itu sih dari saya sih. Oke, thank you Pak Adi. Ya. Oke, saya lanjut dulu untuk WMS ya, Warehouse Management System. Ini WMS yang lagi running project-nya ya, dan kita juga punya core-nya, tapi lagi dikembangin lagi. Ini ada satu customer juga yang minta untuk core-nya saja terintegrasi dengan SAP gitu ya. Jadi Warehouse Management ini mungkin bisa ada yang mirip atau berbeda dengan WM-nya SAP gitu ya, tapi pada intinya ini menghandle inventory movement-nya di SAP ataupun di WM gitu. Jadi WM yang kami bikin saat ini, kita punya namanya dokumen inbound dan outbound. Inbound ini kan artinya barang masuk ke gudang gitu ya. Nah, barang masuk ke gudang ini dari mana aja nih? Bisa dari pembelian, bisa dari produksi, bisa dari hibah, bisa dari barang sampel dan lain-lain gitu ya. Itu dasar untuk barang masuk ke gudang, kurang lebih seperti itu. Nah, ketika barang masuk ke gudang, ini nanti kita bisa bikin namanya 2-step atau 3-step. Jadi barang masuk ke gudang, kita taruh di area staging dulu, baru masuk ke bin atau ke area gudangnya, atau ada tambahan lagi stepnya seperti itu. Nah, ketika masuk ke gudang pun kita juga sudah punya put away strateginya. Put away strateginya itu nanti ada beberapa skenario juga, tapi kurang lebih ada put away strateginya masuk seperti itu. Dan ketika mau ngambil barang dari gudang atau outbound gitu ya, ini juga harus ada dasar dokumennya dulu. Dasar dokumennya apa nih? Misalnya pengiriman ke customer, atau kita mau kirim barang, atau ada retur barang gitu ya, itu kan barang keluar dari gudang. Ini juga kita punya yang namanya picking strateginya. Kurang lebih ada dua ya, untuk FIFO maupun FEFO, kurang lebih seperti itu untuk picking strateginya. Itu untuk inbound dan outbound, kemudian kita juga melengkapi dengan istilahnya apa ya? Transfer antar gudang atau inventory transfer untuk di dalamnya dan juga replenishment. Jadi kalau misalnya ada satu lokasi yang kesannya kayak kelebihan barang, untuk lagi kekurangan barang, kita bisa pindahin barangnya lah untuk barang sejenis di lokasi yang berbeda. Lebih seperti itu untuk WMS. Untuk SFA, Salesforce Automation, ini kurang lebih sesuai namanya ya, ini konsepnya taking order aja gitu ya. Jadi sales keliling, canvassing, bawa handphone gitu ya. Ada ketemu customer, catat ordernya itu akan dikirim langsung ke SAP. Kurang lebih basicnya SFA seperti itu aja. Paling ini dilengkapi dengan routing atau penjadwalan. Jadi supervisor ini sudah menjadwalkan untuk setiap salesnya itu hari ini akan kemana aja. Nanti ada reportnya. Ketika disuruh misalnya pergi ke 5 customer, apakah dia benar-benar datang ke 5 customer atau enggak? Apakah dia kalau misalnya datang ke 5 customer itu pakai telepon doang dari rumah atau benar-benar datang ke customer-nya, itu juga kita bisa capture. Karena di sini kita ada fungsi untuk mencatat GPS atau lokasi dari sales tersebut. Soalnya ada customer yang mau sales itu datang ke customer mereka. Tapi ada juga yang mengizinkan untuk dari kantor atau dari rumah
untuk mencari ordernya. Ini balik lagi tergantung policy dari perusahaan ya. Tapi kita sudah menyiapkan fiturnya. Ini QM, ini mirip dengan yang ada di SAP gitu ya. Jadi setiap item kita lengkapi dengan karakteristiknya, baik itu kualitatif maupun kuantitatif. Nanti akan dinilai. Ketika barang ini masuk ke QM, ini kita belum integrasi dengan S4 ya, baru dengan B1. Jadi ini kita pindahin dulu sementara ke gudang QC. Jadi biar barang itu nggak bisa dijual. Setelah dilakukan pemeriksaan, dilakukan quality checking, diisi semua nilainya, parameternya untuk kualitatif dan kuantitatifnya, baru nanti dirilis barangnya, baru bisa dikirim ataupun dimasukin ke produksi. Lebih seperti itu untuk UM. Customer portal ini baru satu case yang kita bikin gitu ya untuk Unilever. Kemarin ini digunakan untuk budget promo. Jadi Unilever itu bikin budget promo, diturunkan ke dalam plan, nanti diklaim oleh para customer-nya. Sifatnya itu bentuknya rebate untuk potongan tagihan selanjutnya. Ini untuk customer portal. Untuk customer computerized maintenance management system, atau ini namanya asset tracking sama asset maintenance gitu ya. Jadi ini kita integrasi dengan SAP, ngambil daftar asetnya, kemudian kita bisa mencatat lokasi perpindahannya dia, lokasi sekarang dia di mana, mau dipindahkan ke mana, itu masuk ke dalam aset tracking ya. Jadi kita bisa men-track aset ini ada di mana aja. Kemudian dan aset maintenance. Jadi ini ada preventive dan corrective maintenance-nya ada di sini juga. Hal yang ini yang kita bangun untuk RMK Energy, untuk mining kontraktor. Kurang lebih seperti itu untuk portofolio yang kami bikin. Untuk yang aneh-aneh juga ada, tapi kayaknya nggak jadi produk. Misalnya kayak AWK, survey application, itu sementara survei company di Indonesia cuma ada 11, jadi kita pikir ya sudahlah, ini aja yang kita tarik jadi template yang akan kita jual ke customer-customer lain. Kurang lebih seperti itu, Pak Adi. Oke, sebenarnya saya ada pertanyaan lagi sini. Ya, lanjut Pak. Nah, ini customer portal yang dibangun di Mendix sama yang di Odoo yang waktu di Janjijo, bedanya apa ya? Oh, bedanya ini nih Pak, kata-kata ini Pak, Mendix Pak. Oh, itu. Nah, jadi yang Nggak saya ada taruh di sini yang pakai Mendix doang Pak. Maksud saya secara feature sama nggak? Feature berbeda Pak. Kalau yang ini, yang tadi customer portal yang kami bikin di sini sifatnya untuk klaim budget promo gitu Pak ya. Tapi kalau yang satu lagi, itu customer portalnya untuk B2B kalau yang kemarin kita bikin. Oke. Jadi antara store sama HO atau antara franchise sama HO. Oke. Sekarang saya mau tanya sama teman-teman sales nih. Teman-teman sales punya kesulitan apa nih untuk menjual IP nih? Untuk menjelaskan IP lah, IP yang ada di Mendix nih. Jadi maksudnya saya mau ke depannya jangan teman-teman sales hanya datang Bapak mau apa, kalian balik ke kantor, Pak Hengki ini ada butuh customer portal, tapi kalian nggak tahu requirement-nya gitu loh. Nah, maunya sih kalian juga bisa paham nih. Tadi pertanyaan saya kan jelas tuh, antara bedanya customer portal yang di Mendix sama di itu kan beda tuh. Tadi Pak Hengki bilang kalau itu B2B, yang mana yang untuk yang di Odoo ya. Sedangkan kalau ini kan untuk budget doang ya, sama untuk submit order lah ya, istilahnya ya. Coba saya mau dengar ini nih respon dari teman-teman sales nih. Siapa? Alex atau Mona, yang lain boleh silakan bicara deh. Saya kesulitan ini, jadi kita open aja di sini. Kayak contoh ya, kayak waktu di Sosro gitu ya. Ya, tapi di Sosro sih masih iPro. Itu kesulitannya adalah ketika mereka langsung minta demo, Pak. Jadi, kan kita pernah bilang bahwa, oh kita punya Mendix, customer portal atau vendor portal. Nah, mereka langsung bilang gitu, Pak, boleh nggak Pak demonya seperti apa? Barangnya seperti apa? Nah, dari barangnya seperti apa itu mungkin bisa menggali requirement. Oh, kira-kira kurangnya ini, tambah di sini, minus di sini. Bisa nggak Pak? Dan sebagainya. Sales play-nya sih seperti itu, Pak Adi. Gitu. Jadi, ini kejadian yang beberapa kali kejadian sih. Ketika kita di customer, mereka langsung to the point minta barangnya kayak apa gitu. Demonya seperti apa. Itu sih Pak Adi. Oke.
Sekarang kalau misalnya ada customer minta e-proc lagi, Pak, minta demo, Pak, kita bisa demo kok, Pak. Kita sudah beberapa kali juga ada yang minta e-proc, kita sudah demokan langsung juga, Pak. Kalau yang customer portal? Customer portal belum ada, Pak, kalau demo sistemnya ya. Jadi kalau paling yang kita bisa demokan saat ini tuh e-proc sama WMS. Oke, noted buat kita. Jadi kalau kita di lapangan, oh yang udah tahu barangnya 2 itulah gitu ya. Ya, Yuk. yang lainnya kita siapin demo Ya sistem. sama produk knowledge si Pak Alex, saya harapkan Ya. teman-teman udah tahu gitu loh. Oke. Karena kan kita ini IT consultant ya, berarti sales kita tuh harus memang mengerti IT gitu loh, dalam artian nggak IT dalam ya, tapi proses lah harus kalian ngerti gitu. Tadi kayak contohnya put away, inbound, outbound, kalian tahu nggak tuh? Kalau nggak tahu, hands up aja, gue nggak tahu, gue mau belajar gitu loh. Jadi lo tuh kita sebagai IT provider tuh end to end-nya ngerti gitu, baik maksudnya orang-orang di dalamnya tuh baik yang teman-teman sales, teman-teman delivery, ngerti semuanya gitu loh. Itu sih saya harapkan ya. Jadi kita tuh semakin apa ya, sebagai suatu perusahaan tuh semakin apa ya, komplit ya kemampuannya semua timnya. Jadi nggak saling membantu, ujung-ujungnya apa? Kalau one day ada opportunity berbarengan, kan timnya cuma satu nih Pak Engki nih, nggak mungkin bisa dilayani ya. Nah minimal teman-teman sales bisa facing dulu lah, oh bisa inilah, bisa memberikan apa ya, product knowledge ke customer kita Pak, gitu Pak. Oke, noted Pak Adi. Ya. Ya. Silakan lanjut. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya. Berarti udah ngerti nih, yang lainnya nih, kok nggak bertanya nih. Teman-teman salah, saya lebih fokus itu. Lagi? Ini diferensiasi kita dengan kompetitor lain loh. Ini jadi senjata kita loh, teman-teman. Oke, Pak Engki, mungkin nggak ada pertanyaan lagi. Nah, ditutup aja Pak Engki. Ya, oke, kalau sudah tidak pertanyaan lagi, saya tutup. Terima kasih atas kehadirannya rekan-rekan semua di sesi SAC hari ini. Semoga apa yang saya coba jelaskan bisa membantu teman-teman memiliki pemahaman yang lebih tentang Mendix. Kalau misal ada yang belum clear, ya feel free ya, cari saya aja di kantor juga saya ada kok. Thank you semuanya, selamat pagi. Terima kasih Pak Engki, selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih Pak Engki. Terima kasih Pak Engki. Selamat pagi. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Hengki. Selamat pagi. Beraktivitas semuanya. Terima kasih Pak Engki. Thank you.